Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan menyelamatkan yang tenggelam. Firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 26 sampai dengan 27. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seringkali kita mendengar kabar tentang korban yang tewas saat berusaha menyelamatkan temannya. Paling banyak kasusnya adalah kecelakaan karena tenggelam dalam air. Ada yang berusaha menolong orang yang tenggelam dan orang yang ditolong selamat, sedangkan dirinya malah jadi korban. Atau ada juga yang mencoba menolong temannya, tetapi keduanya justru menjadi korban. Karena itu ada syarat penting yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh seseorang yang hendak menolong orang tenggelam. Salah satunya adalah ia seorang perenang yang profesional serta tubuhnya dalam kondisi fit. Seorang yang pernah bekerja sebagai relawan untuk menolong orang yang tenggelam berkata, bila seseorang tenggelam, jangan langsung melompat ke arahnya untuk menolong. Biarlah dia untuk beberapa saat hingga ia lemas, dan saat seluruh badannya sudah masuk ke dalam air, hitung hingga 3 detik, lalu lompat dan langsung angkat dia ke atas air. Alasannya karena harus menunggu dia lemas dan tenggelam adalah supaya mempermudah kita menolongnya dan juga demi keselamatan kita sendiri. Sebab kondisi orang yang tenggelam itu biasanya tenaganya 2 kali lebih kuat dari biasanya, dan ia akan meraih apapun yang ada di dekatnya dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk menjadikan sebagai pijakan agar bisa selamat. Itulah sebabnya kenapa ada penolong yang justru menjadi korban tenggelam dan yang ditolong malah selamat. Bukan berita yang asik lagi bila saat ini kita mendengar bahwa orang-orang yang meninggalkan Tuhan bukan hanya berasal dari kalangan jemaat biasa, namun juga dan pakar-pakar teologi. Setelah memberitakan kabar baik dan banyak orang percaya karena pemberitaan itu, ia sendiri meninggalkan imannya. Apakah mungkin setelah membuat banyak orang percaya melalui khotbahnya, ia menyadari bahwa isi pemberitaannya salah? Tidak. Rasul Paulus dengan jelas berkata bahwa dalam melayani Tuhan, ia tahu dengan jelas apa tujuannya dan tidak menjadi petinju yang memukul dengan sembarangan. Sebelum memulai misi penyelamatan, Paulus melatih dan menguasai seluruh tubuhnya, sehingga ketika ia menemui tantangan, godaan, hambatan dalam misi penyelamatannya, ia tetap selamat. Cara Paulus mempersiapkan diri, dan ini sangat perlu untuk kita ketahui. Ketika memberitakan kabar baik kepada orang yang sedang dihanyutkan oleh dosa, kita harus menggunakan hikmat Tuhan, tahu kapan waktu yang tepat dan bagaimana cara berbicara yang bisa diterima oleh orang tersebut. Dan ingatlah bahwa kita tidak bisa asal memukul. Karena itu, latihlah diri kita dan kuasai seluruh keinginan duniawi kita, agar saat godaan datang,
kita dapat menaklukkannya. Marilah kita menjadi pemberita kabar baik yang menguasai ilmu misi penyelamatan, agar setelah orang itu selamat, jangan kita sendiri ditolak oleh Tuhan. Atau lebih parahnya, kita bersama orang yang dilayani sama-sama ditolak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena telah mengingatkanku kembali melalui renungan hari ini untuk selalu berpasrah diri kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil